إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين وإلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وأولياء القانع أجمعين ثم أرواح مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا وخصوصا مصنف المواعظ العشبرية شيخ محمد بن أبي بكر العشبري وإلى جميع مشايخنا ومربي أرواحنا وخصوصا شيخنا أحمد جزولي أمان يرد جزولي وشيخنا زينة جزولي وشيخنا ممدهر جزولي وشيخنا فؤاد منيم جزولي وشيخنا منيف جزولي وشيخنا محفوظ شرط وشيخنا أحمد محمد هاشم نخلا وشيخنا جنيد بن نخلا وشيخنا عبد الله بن بخاري ورسولهم وفروعهم من انتسب إليهم تعم بركات لجميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Al-hadis bermulai itu hadis as-sabi'a asyara yang ke-17. Hadis yang ke-17. An Abi Umamah dari Abi Umamah Al-Bahili. Radhiyallahu semoga meridai siapa Allah Ta'ala dalam keadaan maha tinggi siapa Allah anhu dari Abi Umamah Al-Bahili. Diriwayatkan apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala. Bersabda siapa Rasul idza maridu. Di dalam ketika sakit siapa al-abdu seorang hamba al-mu'minu yang mukmin, ketika seorang mukmin itu mau sakit, amara maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala dalam keadaan hati siapa Allah al-malaikata pada malaikat. Allah memerintahkan malaikat an uktubu pada hendaknya menulis siapa kalian. An iktubu pada hendaknya menulis siapa kalian li'abdi untuk hamba saya ahsanama pada paling baiknya perkara karena yang ada siapa abdi itu yang amalu beramal siapa abdi fisihati di dalam keadaan sehat warokhoi dan dalam keadaan lapang. Jadi kita harus bersyukur ketika Allah menganugerahi kita sakit. Kenapa? Ketika namanya orang sakit amal kita terbatas, ya enggak? Tapi ingat, walaupun sakit, sholat tidak boleh ditinggal. Karena kewajiban sholat itu dalam keadaan apa saja. Ya, kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, tidur miring, tidur telentang, dan seterusnya sampai isyarat. Artinya, sholat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan berlumuran dengan najis, nggak bisa ngindari najis, tetap nggak bisa bersuci, tetap sholat. Namanya sholat dihormatil waktu. Itu saking wajibnya sholat, tapi jangan ninggalin sholat. Nah, ketika kita sakit, kenapa harus bersyukur? Karena kita diberikan catatan amal di waktu kita paling baik. Nah, kalau dalam seumur hidupmu ada satu waktu di mana kamu seharian terus sholat, pagi siangnya puasa, baca Quran, malamnya sholat, gitu full, nggak tidur. Maka ketika kamu sakit, itu yang dicatatkan pada saat kamu sakit. Maka itu yang harus kita pikirkan ketika kita sakit, sehingga kita bisa bersyukur ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanpa beramal, tapi dicatat amal terbaik yang pernah kita lakukan. Maka jangan ngeluh, ya Allah, aduh, kepala kayak mau pecah, aduh, dosa apa saya, aduh. Nah, jangan begitu, tapi alhamdulillah, ya Allah, nikmat sakitmu ini, ya Allah, kok kepala saya betapa luar biasanya. Berapa lama sih kita sakitnya enggak? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya enggak? Umur kita berapa? Ya, kalian 17 tahun misalkan, sakit 1 bulan, dikurangi 1 bulan coba.
Hah? 17 tahun misalkan, 14 tahun ya, 14 tahun kalian dikurangi 1 bulan, masih ada 13 tahun 11 bulan yang harus kamu syukuri ya. Wa fi khobarin, dan di dalam satu khobar, hadis khobar akhara yang lain, idza marito, bermula ucapan idza marito. Dalam hadis yang lain disebutkan idza marito ila akhirih, idza marito panjang ini. Idza marito, dalam ketika sakit siapa abdu, seorang hamba. Al mukminu, yang mukmin, seorang mukmin ketika sakit. Wal amatu, dan seorang budak perempuan atau mukminatu, yang mukminah, seorang hamba perempuan. Wal amatu, dan hamba perempuan, al mukminatu, yang mukminah. Ba'asa, maka mengutus siapa Allah Ta'ala mengutus ketika orang sakit, Allah mengutus ilahi kepada abad arba'atan, pada 4 minal malaikati, dari malaikat. Allah mengutus 4 malaikat. Qoblal marodi, di dalam sebelum sakit Allah sudah mengutus 4 malaikat. Jadi bersyukur kalau masih dikirim 4 malaikat daripada 1 malaikat tapi malaikat Israel ya, mendingan 4 malaikat ini sakit ya. Qoblal marodi, di dalam sebelum sakit, fayamuru, maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kepada malaikat, 4 malaikat tadi, ahadahum, pada salah satunya, arba'ah, yang pertama nih, malaikat yang pertama, ayak khuda, pada hendaknya mengambil siapa ahad kuwatahu, pada kekuatannya abad. Pertama, malaikat yang pertama ngambil kekuatan kita, maka kalau sakit lemes. Jadi kalau ada sakit, orang sakit kok nggak lemes, berarti bukan sakit, tapi sakit-sakitan. Ya mungkin sakit, tapi bukan sakit badan, sakit mental, alias gila. Ya. Jadi pertama, malaikat yang pertama disuruh mengambil kekuatannya. Fayakhudaha, maka mengambil siapa ahad pada kuwatahu, bi amrillah, dengan perintah Allah Ta'ala. Fayad'ufu, maka menjadi lemah siapa abad, akhirnya jadi lemah, kita sakit lemah. Wayamur, dan memerintahkan siapa Allah asaniya pada wayamur, dan memerintahkan siapa Allah asaniya pada orang yang kedua, malaikat yang kedua ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang kedua, ayak khuda, pada hendaknya mengambil siapa asaniya ladzat ta'ami, pada enaknya makan. Maka kalau kita sakit, mulut kita pahit, mulut kita makan aja apa saja nggak enak. Jadi kalau ada orang sakit makan masih enak, masih lahap, berarti bukan sakit, tapi pura-pura sakit ya. Min fami, dari mulutnya abad ya. Malah tapi kadang-kadang orang sakit malah justru makanan enak pada datang, ada tetangga masak enak diantarin, katanya lagi sakit ya, ini saya masak sop kambing, ya Allah, rasanya udah, terus dicenguk, bawa buah-buahan yang kita sukai gitu kan. Tapi giliran kita sehat, boro-boro dia lagi makan buah ya nawarin aja enggak. Nah. Wayamuru, dan memerintahkan siapa Allah asalisa, pada malaikat yang ketiga. Kemudian malaikat yang ketiga diperintahkan ayak khuda, pada hendaknya mengambil siapa asalis nura wajhi, pada cahaya wajahnya abad. Fayakunu, maka ada siapa abad itu musfarul wajhi, pucat wajahnya. Makanya orang sakit pucat karena nur, cahaya wajahnya diambil oleh malaikat yang ketiga atas perintah Allah. Wa ya'muru, dan memerintahkan siapa Allah Arabia, pada malaikat yang keempat. Kemudian malaikat yang keempat itu tugasnya apa? Ayak khuda, pada hendaknya mengambil siapa Arabi jami'a dzunubi, pada seluruh dosanya abad. Malaikat yang keempat diperintah untuk mengambil seluruh dosanya abad. Fayakunu, maka ada siapa abad itu tohiron, suci. Nah, maka kita sakit itu lagi dibersihkan dosa kita ya. Maka bersyukur
kita memohon ampunan kepada Allah belum tentu diampuni. Ya, tapi kalau sakit udah pasti tanpa meminta ampun juga dosa kita diambil. Mungkin istighfar kita itu bukan istighfar yang beneran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi buat ketika baca bukan ya Allah ampunilah dosaku, amin. Bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampunan model apa begitu ya? Makanya kata Hasan Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu ditaubati. Perlu dimohon ampun. Ya Allah, saya mohon ampun karena ketika istighfar saya nggak benar-benar. Harusnya istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Diingat-ingat, astagfirullahaladzim, sore tadi saya nyicipin makanan. Astagfirullahaladzim, tadi saya buka ngambil minuman teman tanpa izin. Astagfirullahaladzim, ketika tidur saya iseng sama teman. Itu baru istighfar yang benar. Astagfirullahaladzim, ketika ngaji saya nggak manain. Nah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita itu perlu diistighfarin. Makanya ketika sakit, untuk membuat kita bersih dari dosa. Fayakunu, maka ada siapa abad itu tahiran suci ani dzunubi, dari dosa. Nah itu ketika kita sakit ada 4 malaikat ngambil masing-masing tugasnya. Faida arada, maka di dalam ketika menghendaki siapa Allah ayasfiyahu, pada hendaknya menyembuhkan siapa Allah pada abad. Namun ketika Allah menghendaki untuk menyembuhkan kita, ya'muru, maka memerintahkan siapa Allah. Ya'muru, memerintahkan siapa Allah Ta'ala dalam keadaan mati siapa Allah al-malaka, pada malaikat. Alladzi akhadha, yang mengambil siapa malaikat kuwatahu, pada kekuatannya abad. Kemudian kalau memang Allah menghendaki seseorang itu sembuh, Allah memerintahkan malaikat yang tadi mengambil kekuatannya untuk mengembalikannya. Sehingga jadi kuat lagi. Di ayat fa'aha, gambarannya hendaknya memberikan siapa malak pada kuwatahu ilaihi, kepada abad. Nah, dikembalikan untuk kekuatannya. Kuat lagi kita. Waya'muru, dan memerintahkan siapa Allah al-malaka, pada malaikat alladzi akhadha, yang mengambil siapa malak ladata ta'ami, pada enaknya makanan. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua yang disuruh ngambil makanan. Ngambil enaknya makanan dari manusia, bi ayat fa'aha, hendaknya mengembalikan siapa malak pada ladata ta'am ilaihi, kepada abad. Akhirnya balik lagi. Yang tadi rasanya semuanya hambar pahit, semuanya jadi enak lagi. Manis terasa manis, asin terasa asin, ya, asam terasa asam, semuanya kembali lagi normal. Wa ya'muru, dan memerintahkan siapa Allah al-malaka, pada malaikat alladzi akhadha, yang mengambil siapa malak nura wajhi, pada cahaya wajahnya abad. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang yang disuruh ngambil cahaya wajah. Bi ayat faha, dengan hendaknya memberikan siapa malak pada nur wajhi ilaihi, kepada abad. Akhirnya yang tadinya pucat cerah kembali. Wala ya'muru, nah ini malah malaikat pertama disuruh balikin, malaikat kedua disuruh balikin, malaikat ketiga disuruh balikin. Wala ya'muru, dan tidak memerintahkan siapa Allah Ta'ala dalam keadaan masing siapa Allah al-malaka, pada malaikat alladzi akhadha, yang mengambil siapa malak dzunubahu, pada dosa-dosanya abad. Tapi Allah tidak menyuruh malaikat yang disuruh ngambil dosa untuk mengambilkannya. Ayat fa'a, pada hendaknya memberikan siapa malak pada dzunubahu ilaihi, kepada abad. Nggak dikembalikan dosa-dosa kita sesudah kita mau sembuh nih. Fayakhiru, maka menyungkur. Fayakhiru, maka menyungkur siapa malaku, malaikat lahu, pada Allah Ta'ala, sajidan, dalam keadaan sujud. Malaikat yang membawa dosa tadi akhirnya sujud kepada Allah.
Fayaqulu maka berkata siapa malak, ya Rabbi wahai Tuhanku, kuna ada siapa kami itu arba'atu amlakin, 4 beberapa malaikat. Kami kan tadinya 4 serangkai. Kenapa saya dibedain? Pilih kasih dong. Minal malaikati, dari para malaikat, fi amrika, di dalam menjalankan perintah Tuhan. Fi amrika, di dalam menjalankan perintah Tuhan. Kami berempat itu sama-sama menerima tugas dari Tuhan. Fa amartahum, maka memerintahkan Tuhan pada salasah, ya, pada wahid, pada ahad, pada sani, pada salis, bi ayyusallimu, dengan hendaknya menyerahkan siapa salasah, ma pada perkara akhodu yang mengambil siapa salasah. Semuanya mereka diperintahkan untuk mengembalikan apa yang mereka ambil minhu dari abad. Falima lam ta'murni, falima lam ta'murni, maka karena apa tidak memerintahkan Tuhan pada saya, kenapa engkau tidak menyuruh saya bi an atfa, dengan hendaknya memberikan siapa saya ilahi pada abad, ma pada perkara akhadtu yang mengambil siapa saya, lalu kenapa saya tidak disuruh mengembalikan apa yang saya ambil? Minad dzunubi, dari dosa. Fayaqulu, maka berfirman siapa Rabbu, Allah pemelihara alam, ya. Jalla maha agung, apa jalaluhu, keagungan Allah. La yahsunu, tidak pantas, min karomi, dari kedermawanan saya. Layasunu, tidak pantas, min karomi, dari kemahadermawanan saya. Apaan amuroka, hendaknya memerintahkan siapa saya pada kamu, antarudda, pada hendaknya mengembalikan siapa kamu, dunubau, pada dosanya abad, ba'dama at'abat, ba'dama at'abat, di dalam sesudah olehnya memayahkan, di dalam hendaknya memayahkan apa nafsuhu, dirinya abad, fil maradi, di dalam sakit. Sesudah dia merasakan payah, susah payah ketika sakit, kok sesudah sembuh saya balikin dosanya, nggak pantas begitu. Ya, fayaqulu, maka berkata siapa malaku, malaikat, ya Rabbi wahai Tuhanku, ayasain, ya, pada apa sesuatu, ayasain, pada apa sesuatu, asnau, melakukan siapa saya. Kalau begitu lalu saya apakan ini dosa nih, biha, dengan dunub, saya apakan dosa orang tadi. Fayaqulu, maka berkata siapa malak, fayaqulu, maka berkata lahu pada malak siapa Rabbu, Allah yang maha pemelihara alam, azza, maha agung, wajalla, dan maha agung, idhab, pergilah, watroha, dan buanglah kamu pada dzunub, malah disuruh pergi, disuruh buang, fil bahri, di dalam lautan. Fayadhabu, maka pergi siapa al malaku, malaikat, wayatrohuha, dan membuang siapa malak pada dzunub, fil bahri, di dalam lautan. Akhirnya dosa kita dibuang ke lautan. Wa yakhluqu, dan menciptakan siapa Allah Ta'ala, dalam keadaan mati siapa Allah, mintal kadzunubi, dari itulah dosa, timsahan, pada buaya. Buaya yang di lautan itu berasal dari dosa kita. Jadi kalau ada tiba-tiba di lautan dekat rumahmu ada banyak buaya, jangan-jangan banyak yang sakit. Ya, fil bahri, di dalam lautan. Walau irtahala, kalau orang sakit, walau irtahala, dan apabila pergi siapa abad ilal akhirati, menuju akhirat. Kalau ada orang habis sakit meninggal, wah, habis sakit kok meninggal, berarti meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa. Tuh, ya, yakhruju, maka keluar siapa abad minat dunia, dari dunia, tahiran, dalam keadaan suci. Jadi kalau sakit kita itu penebus dosa, ya.
Kama qala, sebagaimana keterangan qala yang berkata pada siapa Nabi alaihi salatu wassalam, hum ya yaumin, bermula panas satu hari, walelatin dan satu malam. Panas, meriang, demam satu hari satu malam itu kafaratu sanatin, menjadi penebus dosa 1 tahun. Kan enak dosa setahun dibalas, dihapus gara-gara sakit, demam semalam sehari sama mau. Hah? Kalau Allah menghendaki kenapa tidak? Wahukia, dan diriwayatkan anau, sesungguhnya tingkah itu karena ada fi Bani Israel, di dalam Bani Israel, ada di kaum Bani Israel. Siapa rajulun, laki-laki, fasikun yang fasik, fajirun juga pendosa. Wakana, dan ada siapa rajul itu layam tani'u, tidak menutupi siapa rajul, tidak mencegah siapa rajul minal fuski, dari fasik. Fasiknya itu dia tidak tutupi, dia tidak sembunyikan, ya. Wa ahlu baladi, bermula penduduk daerahnya rajul itu ajazu, tidak mampu siapa ahlu balad, an rodi, dari menolak rajul. Mereka nggak mampu untuk membuat rajul tidak fasik. An fiskihi, dari fasiknya. An fiskihi, dari fasiknya rajul. Sebentar. Minal fiski, ya, an fiski, dari fasiknya rajul. Tadi minal fiski, ya. Wata dora'u, dan apa? Memohon. Wata dora'u, dan memohon siapa ahlu balad ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka sampai, ya, kalau meminta dengan cara memelas itu apa? Memohon. Memohon-mohon. Fa'auha, maka memberi wahyu siapa Allah Ta'ala, dalam keadaan mati siapa Allah, ila Musa, kepada Nabi Musa. Alaihi, ini ceritanya sama yang depan, ya, masih ingat kamu? Alaihi, semoga tetap atas Nabi Musa assalamu, bermula keselamatan. Memberi wahyu an-nafi Bani Israel, pada sesungguhnya tetap dalam Bani Israel saban, ada pemuda fasikon yang fasik. Fa'akhrijhu, maka keluarkanlah pada Syab. Nabi Musa disuruh mengusir pemuda tadi, mimbaladib, dari negaranya ahlu balad. Pokoknya dari Bani Israel. Hatta latakonga, sehingga tidak jatuh, tidak turun. Apa anaru, neraka alaihim, atas ahlu balad. Ya, kenapa ahlu balad itu kok dihukum gara-gara fasiknya seorang pemuda? Karena kewajiban bagi kita untuk menasehati orang fasik. Nah, kalau ternyata orang penduduk tidak mampu, daripada nanti dosanya jadi kemana-mana, maka sebaiknya diusir, begitu. Fajah, maka datang siapa Musa alaihi, semoga tetap atas Musa assalamu, bermula keselamatan. Fa'akhrajahu, maka mengeluarkan siapa Musa. Fa'akhrajahu, maka mengeluarkan siapa Musa pada Syab. Akhirnya pemuda tadi diusir. Wa dhahaba, dan pergi siapa Syabu pemuda ila qaryatin, menuju satu desa, minal qura, dari beberapa desa. Akhirnya dia terpaksa pergi ke kampung. Sesudah sampai tinggal di sana, masih tetap dikejar. Fa'amarahu, maka memerintahkan pada Musa siapa Allah Ta'ala ayyukhrijahu, pada hendaknya mengeluarkan siapa Musa pada Syab mintil kal qaryati, dari itulah desa. Udah keluar dari kota, pindah ke desa, di desa masih disuruh diusir lagi. Fa'akhrajahu, maka mengeluarkan pada Syab siapa Musa alaihi, semoga tetap atas Musa assalamu, bermula keselamatan. Mintil kal qaryati, dari itulah qaryah. Wih, kamu mau ngapain? Hah?
Udah sampai desa, dikeluarin lagi fakharaja. Maka keluar siapa ashabu pemuda ilama fazatin menuju hutan. Akhirnya dia berarti nggak diterima di tempat yang ada penduduknya. Akhirnya dia pergi ke hutan. Wa ila maudiin, dan kepada tempat lesa yang tidak ada itu fi di dalam maudi. Apa kholqun makhluk, bahkan dia tinggal di tempat yang di situ nggak ada manusia. Bahkan nggak ada makhluk. Wala tairun, dan tidak pula burung. Burung aja nggak mau di situ. Wala wuhusun, dan tidak pula binatang buas. Binatang buas aja nggak mau di situ. Ya. Famarido, maka sakit apa zalika syabu, itulah syab. Akhirnya pemuda tadi sakit. Fitil kalmafazati, di dalam itulah hutan. Walaysa, dan tidak ada itu indau di sisinya syab. Siapa mu'inun, orang yang menolong. Dia sakit, tidak ada yang menolong. Yu'inuhu, yang menolong siapa mu'in pada syab. Yu'inuhu, yang menolong siapa mu'in pada syab. Fawaqa'a, maka jatuh siapa syab ala turab, di atas tanah. Akhirnya dia terjatuh di tanah. Waqala, dan berkata siapa syab pemuda. Bimarodi, di dalam sakitnya syab. Ya Rabbi, pada ucapan ya Rabbi lah akhirnya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Laukanat, jikalau ada siapa walidati, ibu saya inda roksi, di sisi kepala saya. Akhirnya dia berandai-andai. Andaikan saja ibu saya ada di kepala saya. La rahimat. La rahimat nih, maka sungguh akan mengasihani siapa walidati pada saya. Dia pasti akan kasihan melihat saya yang kondisinya lagi sakit seperti ini. Wala bakat, dan sungguh akan menangis siapa walidati ala madlati, atas kehinaan saya. Dia pasti akan menangis melihat nasib saya. Walau kana, dan jikalau ada siapa walidi, ayah saya. Sekarang ayah nih, andaikan ada ayah saya nih, itu hadiran hadir indi, di sisi saya. Kalau sampai ada ayah saya ada di sisi saya, la'anani, maka sungguh akan menolong siapa walidi pada saya. Dia pasti akan menolong saya. Wa ghasalani, dan memandikan siapa walidi pada saya. Dia pasti akan memandikan saya kalau saya mati. Wa kafanani, dan mengkafani siapa walidi pada saya. Dia pasti akan mengkafani saya. Walau kanat, jikalau ada siapa zaujati, istri saya itu indi, di sisi saya. Kalau istri saya ada di sini, lah bakat, maka sungguh akan menangis siapa zaujati ala firaqi, atas berpisah dengan saya. Pasti kematian saya akan membuat dia menangis, kata pemuda tadi. Tapi kan dia nggak ada siapa. Walau karena jikalau ada siapa auladi, anak-anak saya itu indi, di sisi saya. Kalau anak-anak saya ada, la bakau, sungguh akan menangis siapa auladi khalfa janazati, di dalam belakang jenazah saya. Dia pasti akan menangisi jenazah saya. Wa yaquluna bar, dan berkata siapa aulad, Allahumma ighfir liwalidina al-gharibi ad-dha'ifi al-'asi al-fasik al-matruhi min baldatin ila baldatin wa min baldatin ila qaryatin wa min qaryatin ila mafazatin yakhruju minad dunya ila al-akhirati ayisan min kullil asya ila min rahmatillahi ta'ala. Pada ucapan Allahumma ighfir liwalidina, Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni Tuhan. Kalau anak-anak saya pasti mereka akan berdoa ini. Ighfir, mengampuni Tuhan, liwalidina, bagi orang tua kami, bapak kami, al-gharibi, yang terasing, ad-dha'ifi, yang lemah, al-'asi, yang bermaksiat, al-fasik, yang fasik, al-matruhi, yang dibuang, min baldatin, dari satu kota, ila baldatin, menuju kota lain, wa min baldatin, dari kota, ila qaryatin, menuju desa, wa min qaryatin, dan dari satu kota desa, ila mafazatin, menuju hutan. Yakhruju, keluar siapa walidina,
minat dunia, dari dunia, ilal akhirat, menuju akhirat. Orang tua saya meninggal ayisan dalam keadaan putus asa, mingkulil asyai, dari segala sesuatu. Ayah saya putus asa dari segala sesuatu, illa min rahmatillahi, kecuali dari rahmatnya Allah Ta'ala. Yaqulu, berkata siapa Allahumma, akhirnya ini doanya dia sendiri nih. Allahumma ya Allah, in qata'tani, apabila memutus Tuhan pada saya. In qata'tani, apabila memutus Tuhan pada saya, an walidati, dari ibu saya. Wa auladi, dan anak-anak saya, wa zaujati, dan istri saya. Fala taqta'ni, maka janganlah memutus Tuhan pada saya. An rahmatika, dari rahmat Tuhan. Wa akhraqta, nah ini baliknya ke in qata'tani. Wa akhraqta, dan jika membakar siapa Tuhan qalbi, pada hati saya. Engkau telah membakar hati saya, bifiraqim, dengan berpisah pada walidati, auladi, wa zaujati. Kamu boleh saja membakar saya dengan berpisah dengan ibu, ayah, anak, dan istri. Fala tuhrikni, maka jangan membakar Tuhan pada saya, binarika, dengan neraka Tuhan. Maka jangan kau bakar lagi dengan neraka Tuhan, li ajli maksiati, karena maksiat saya. Ini doa dipanjatkan ketika sakit yang menyebabkan meninggal dunia. Nah, Farsalah, maka mengutus siapa Allah ilahi, kepada siapa? Hauro'a, pada beberapa bidadari. Wah, enak nih, mau meninggal didatangi bidadari. Ala sifati ummihi, menetapi atas sifat ibunya, syab. Wa hauro'a, dan pada bidadari ala sifati zaujatihi, menetapi atas sifat istrinya, syab. Wa ghilmanan, dan pada anak surga, ala sifati auladihi, menetapi atas sifatnya anak-anaknya. Akhirnya Allah mengutus bidadari-bidadari untuk ada yang berwujud menjadi ibunya, ada yang berwujud menjadi istrinya, dan anak-anak surga dikirim untuk menjadi anak-anaknya. Warsalah, dan mengutus siapa Allah malakan pada malaikat ala sifati abihi, menetapi atas sifat bapaknya. Kemudian mengutus malaikat yang menyerupai bapaknya. Fajalasu, maka duduk siapa? Hauro, ya. Hauro ala sifati ummi, hauro ala sifati zaujati, ghilban ala sifati auladi, malakan ala sifati abihi. Semuanya itu duduk fabakau, indahu, di sisi siapa? Indahu, di sisi siapa? Fabakau, maka menangis siapa? Semuanya. Hauro ala sifati abihi, hauro ala sifati akhiri, ngalasabi, atas pemuda. Kanahum, seolah-olah sesungguhnya, hauro ala sifati umihirah ila akhiri tadi, itu kanahum, itu auladuhu, anak-anaknya syab, wa zaujatuhu, dan istrinya syab, wa ummuhu, dan ibunya syab, wa abuhu, dan bapaknya syab. Seolah-olah mereka adalah istrinya, anaknya, ibunya, bapaknya. Hadoru, yang hadir siapa? Aulad, zaujah, ummu, dan abu. Indahu, di sisi syab. Fatoba, maka merasa nyaman, merasa enak apa qalbu, hatinya syab. Waqala, dan berkata siapa syab? Allahumma ya Allah, la taqta'ni, janganlah memutus Tuhan pada saya, min rahmatika, dari kasih sayang Tuhan. Innaka, sesungguhnya Tuhan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu, qadirun, mampu. Bahwa sholat, dan sampai siapa sab, sesudah dia berdoa Allahumma la taqta'ni min rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir, akhirnya meninggal itu pemuda. Bahwa sholat, dan sampai siapa sab ila rahmatillah, menuju rahmatnya Allah, tahiran, dalam keadaan suci, maghfuran, juga diampuni. Akhirnya pemuda tadi, yang pendosa tadi, ketika di akhirnya dia sakitnya menghapus dosanya, malah justru mendapatkan peringkat yang naik pangkatnya luar biasa, dari fasik menuju kepada makom walinya Allah. Nantinya begitu.
Fa'auha maka memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ila Musa kepada Nabi Musa alaih semoga tetap atas Musa assalamu bermula keselamatan. Akhirnya Allah mengutus Nabi Musa zalikal maut yang pada itulah tempat. Faro'a maka melihat siapa Nabi Musa asyaba pada pemuda aladhi karena yang ada siapa sab. Ya, sesudah melihat kan disuruh mencari jenazah. Sesudah melihat ternyata kok pemuda yang dia usir. Karena yang ada siapa sab itu akhrajahu mengeluarkan siapa Musa pada sab minal baldati dari negara, wa minal qaryati dan dari desa. Bi amrillah ta'ala dengan perintah Allah Ta'ala yang Allah suruh untuk usir. Oh, ini orangnya ya. Waro'ad dan melihat siapa Nabi Musa al-hurul ain, melihat al-hurul ain pada bidadari yang bulat matanya. Yabkuna dalam keadaan menangis siapa hurul ain alaihi atas sab. Dan anehnya, wah, Nabi Musa juga melihat bidadari yang nangis terhadap pemuda tadi. Nah, ini kok aneh nih gitu. Faqala maka berkata siapa Musa Nabi Musa alaihi semoga tetap atas Musa as-salatu bermula. Tambahan rahmat dan wassalamu dan keselamatan ya Rabbi wahai Tuhanku. Ama huwa apakah tidak bermula syab itu dalika syab itulah pemuda. Apakah pemuda itu pemuda al-fasiku yang fasik? Alladzi akhrajtu yang mengeluarkan siapa saya pada syab minal baldati dari balda dari negara di Amerika dengan perintah Tuhan. Qala bersabda siapa berfirman siapa Allah Ta'ala na'am benar ya Musa wa Musa walakin akan tetapi bermula saya itu rahim tuhu mengasihi siapa saya pada syab wa tajawazdu dan mengampuni. Tadi mengasihi siapa saya pada syab wa tajawazdu dan mengampuni siapa saya anhu dari syab. Bi aninihi sebab rintihannya syab fi maradihi di dalam sakitnya syab. Nah, ketika dia sakit, dia merintih, itulah yang menyebabkan Allah menjadi rintahannya rintahan benar. Bukan nyalahin Allah. Duh ya Allah, tega amat kamu sama saya. Ya, dosa apa saya sama kamu sampai kamu. Nah, itu namanya rintihan yang malah justru tidak benar, ya. Tapi kalau rintahan kayak ini aja, kayak syab aja, ya Allah, jika sekarang engkau memutuskan saya dari keluarga saya, tapi saya mohon jangan kau putus saya dari rahmatmu, begitu. Wa bi firaqi dan sebab berpisahnya syab an watoni dari negaranya syab, wa an walidayhi dan dari dua orang tuanya syab, wa auladi dan dari anak-anaknya syab, wa zaujati dan istrinya syab. Dia merintih, dia juga sudah dihukum dengan berpisah dari negaranya, berpisah dua orang tuanya, anak-anaknya dan istrinya. Wa arsaltu dan mengutus mengirim siapa saya ilahi kepada syab haura'a pada bidadari ala sifati walidatihi menetapi atas sifat ibunya syab, wa malakan dan pada malaikat ala sifati abihi menetapi atas sifat bapaknya syab, rahmatan karena kasihan lahu pada syab, ala madlatihi atas kehinaannya syab, fi gurbatihi di dalam pengembarannya syab. Di dalam pengembarannya syab. Ya, karena kasihan, karena dia sudah cukup dihukum dengan berpisah daripada keluarga dan seterusnya itu. Faidha mata maka di dalam ketika mati syabal gharib orang yang terasing. Yabki maka menangis alaihi atas al-gharib. Siapa ahlus samai penduduk langit, wa ahlul ardi dan penduduk bumi. Rahmatan karena kasihan alaihi atas gharib. Pakaifa orang yang terasing saja ketika dia meninggal sendirian, itu penduduk langit itu akan menangisinya, apalagi saya. Pakaifala arhamu, pakaifa maka dalam keadaan bagaimana la arhamu tidak mengasihani siapa saya pada sabwana
Bermula saya itu arhamur rahimin, paling pengasihnya orang-orang yang mengasihi. Padahal saya orang paling pengasih. Al hadisu bermula ini itu hadis as-samina asyara yang ke-18. An Ibnu Abbas direwatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu semoga meridhai siapa Allah taala anhuma pada Abdullah dan Abbas. Hadis yang ke-18 diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasul, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Hal alimtum, apakah tahu siapa kalian, man bermula siapa itu a'jabul khalqi, paling mengagumkannya makhluk. Itu a'jabul khalqi, paling mengagumkannya makhluk, apanya? Imanan, imannya. Tahu nggak kalian siapa orang yang paling menakjubkan keimanannya? Faqalu, maka berkata siapa sahabat, imanul malaikah, imanul malaikati, bermula man itu bermula a'jabul khalqi imanan, itu imannya malaikat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, wa kaifa, dalam keadaan bagaimana, la tu'minu, tidak beriman siapa al malaikatu, malaikat. Bagaimana malaikat nggak beriman? Wahum, dalam keadaan bermula malaikat itu yu'ayinuna, melihat nyata, itu yu'ayinuna, melihat nyata siapa malaikat al amro, pada perintah, pada perkara. Mereka tahu Allah, tahu makhluk, tahu surga, tahu neraka. Bagaimana mereka nggak beriman? Kalau berkata siapa sahabat, an-nabiyun, bermula paling mengagumkannya imannya seseorang itu imannya Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata, bersabda siapa Nabi, wa kaifa, dalam keadaan bagaimana, la yu'minu, tidak beriman siapa nabiyuna, para nabi. Bagaimana para nabi tidak beriman? Waruhu, dalam keadaan bermula malaikat Jibril itu yanzilu, turun siapa ruh, alaihim, atas nabiyun. Bagaimana juga nabi tidak beriman, orang ketemu dengan malaikat Jibril, bil amri, dengan membawa perintah, minas samai, dari langit. Kalau berkata siapa sahabat, ashabuka, bermula paling mengagumkan imannya seseorang itu adalah imannya sahabat engkau. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata siapa, bersabda siapa Nabi, wa kaifa, dalam keadaan bagaimana, la yu'minu, tidak beriman siapa ashabi, para sahabatku. Bagaimana para sahabatku tidak beriman? Wahum, dalam keadaan bermula ashabi itu yarawna, melihat siapa ashabi al-mu'jizat, pada mukjizat, melihat pada hal-hal yang luar biasa yang merupakan tanda dari kenabian, mini dari saya. Tentu mereka beriman karena melihat mukjizat. Wa ana, bermula saya itu umbi'uhum, menceritakan siapa pada ashabi bima, dengan perkara unzila, yang diturunkan apa ma'alaya, atas saya. Saya menceritakan kepada mereka apa yang turun pada saya. Walakin a'jabun nasi, akan tetapi bermula paling mengagumkannya manusia. Walakin a'jabun nasi, akan tetapi bermula paling mengagumkannya manusia, apanya? Imanan, itu kaum yaji'una, yang datang siapa kaum nimbanti, dari sesudah kita. Ya kita ini nih, kita kok beriman, ini menjadi iman-iman yang dikagumi oleh Nabi. Karena apa? Kita nggak lihat sahabat, ya kita nggak lihat Nabi, nggak lihat mukjizat, nggak lihat malaikat, nggak lihat Allah. Kalau mau melihat malaikat, ya malaikat Israil. Ya udah, kalau udah melihat malaikat Israel, udah nggak bisa lagi nolak, kita pasti berimannya, ya nggak? Nah itu mimbanti, dari sesudah saya, yu'minuna, dalam keadaan beriman siapa kaum bi, dengan saya, walam yaroni, dan tidak melihat siapa kaum pada saya, wa yusaddiquni, dan membenarkan siapa kaum pada saya, faulaika, maka bermula itulah kaum itu ikhwani, beberapa saudara saya. Ya Allah, kita itu kalau beriman kepada Nabi, beriman kepada membenarkan Nabi, maka kita dianggap saudara oleh Nabi. Makanya yuk, mari kita sempurnakan iman kita kepada Nabi, ya. Yang masih setengah-setengah kalau lagi ibadah, benerin ibadahnya.
Kalau setengah-setengah masih ngajinya, benerin ngajinya. Karena biar apa, layak dianggap menjadi saudaranya Nabi. Wahukia, dan diriwayatkan anna yoman, sesungguhnya di dalam satu hari minal ayami, dari beberapa hari, ijtama'at berkumpul siapa al-kufar, orang kafir, bidari Abi Jahlin, di dalam rumahnya Abi Jahal. Suatu ketika orang kafir berkumpul di rumahnya Abi Jahal, iddakhala, tiba-tiba masuk siapa rajulun, laki-laki, yuqalu, yang dikatakan lahu pada rajul Torikun. Apa Torikun? Nama Torik, namanya Torik nih. Torik tiba-tiba masuk, main masuk aja dia. Aswaidalani, yang Torik Aswaidalani. Waqala, dan berkata siapa Torik, ma ashala alaina, ma bermula apa sesuatu yang mengagumkan, bermula apa sesuatu yang mengagumkan, ashala yang memudahkan, apa ma pada alaina atas kita, ashala yang memudahkan alaina atas kita, atau gampangannya mashala alaina. Wah, gampang banget sebenarnya bagi kita. Itu qatla Muhammadin, pada membunuh Nabi Muhammad alaihi atas Muhammad assalamu, bermula keselamatan. Lau itafaktum, jikalau sepakat siapa kalian ala qauli, atas pendapat saya. Kalau kalian sependapat dengan saya, sebenarnya mudah banget untuk membunuh Muhammad, katanya. Kalau berkata siapa kufar, kaifa, dalam keadaan bagaimana, ya Tariku, wahai Tarik. Kalau berkata siapa dzalika rajulu, itulah laki-laki, yaitu Tarik tadi. Inna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu istanada, bersandar siapa Nabi. Nabi itu selalu bersandar ila jidaril Ka'bati, kepada tembok Ka'bah. Nabi itu selalu bersandar pada tembok Ka'bah. Kalau dhahaba, maka di dalam ketika jikalau pergi, kalau dhahaba, maka jikalau pergi siapa wahidun, seseorang mina dari kita. Kalau ada seseorang saja pergi naik ke atas, waroma, dan melempar siapa wahid hajaran, pada batu, kemudian dia melempar batu dari atas, kabiron, yang besar, batu besar dari atas, Nabi lagi bersandar di bawah, min fawqil Ka'bati, dari atas Ka'bah, lahalaka, maka akan mati siapa Nabi, min saati, dari waktunya Nabi, saat itu juga dia akan mati. Faqama, maka berdiri min baitihim, dari antaranya kufar siapa rajulun, laki-laki, yuqalu, yang dikatakan lahu bagi rajul, apa Syihabun, Syihab. Akhirnya berdirilah Syihab, menawarkan diri untuk melakukan apa yang menjadi usulan daripada Tarik tadi. Waqala, dan berkata siapa Syihab, lau adintum, jikalau memberi izin siapa kalian li pada saya, laqataltuhu, sungguh akan membunuh siapa saya pada Muhammad. Fa'adinu, maka memberi izin siapa orang kufar lahu pada Syihab. Fasoida, maka naik siapa Syihab fauqal Ka'bati, di dalam atas Ka'bah. Wa ma'ahu, dan itu bersamaan dengan Syihab hajarun, bermula batu. Akhirnya Syihab naik ke atas Ka'bah membawa batu kabirun, yang besar. Faromahu, maka melempar siapa Syihab pada hajar ilan Nabi, menuju Nabi alaihi, semoga tetap atas Nabi assalamu, bermula keselamatan. Akhirnya dilemparkan ke Nabi, Nabi lagi bersandar di bawah. Fakharaja, maka keluar. Tapi apa yang terjadi? Fakharaja, maka keluar min jidaril Ka'bati, dari tembok Ka'bah. Dari tembok Ka'bah, apa hajarun, batu. Ada batu dari Ka'bah keluar, ya, menghalangi batu yang dilempar oleh si Syihab. Ya, apa hajarun, batu, akhadha, dan mengambil apa hajar, dalikal hajar, pada itulah batu. Batu yang keluar dari tembok Ka'bah menghalangi atau menangkap batu yang dilempar oleh Syihab fil hawa'i, di dalam udara. Hatta qoma, sehingga berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudhi'i, dari tempatnya Nabi, dari tempatnya Rasul, sampai Nabi berdiri. Wasaqata, dan jatuh apal hajaru, batu al ardi, atas tanah. Akhirnya ketika Nabi sudah berdiri, baru batunya jatuh. Wadakhraja, dan menggelinding, ya bahasa Indonesia itu. Wadakhraja, dan menggelinding apal jidaru, tembok, ilamodihi, menuju tempatnya jidar. Tembok yang tadi keluar menghalangi batunya Syihab, balik lagi ke tempatnya.
Ini satu hal kejadian yang luar biasa ya. Ila mauti fasara, maka menjadi apa jitar itu kama kana sebagaimana ada, kembali seperti semula sebagaimana ada apa jitar. Wa Syihabun bermula Syihab. Itu yang dulu melihat siapa Syihab. Ilaihi kepada jitar. Wa yata'ajabu dan kagum siapa Syihab minhu dari jitar. Fanazala maka turun siapa Syihab minal Ka'bati dari Ka'bah. Akhirnya Syihab turun dari Ka'bah. Waja'a dan datang siapa Syihab baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang di dalam hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama dan masuk Islam siapa Syihab. Wa hasuna dan menjadi baik apa Islamu Islamnya Syihab. Wa aslama dan masuk Islam siapa Thoriqun Thoriq. Thoriq juga ikutan masuk Islam. Aidon dalam keadaan juga. Wa kana dan ada siapa Syihabun Syihab. Wa man dan orang mahu yang bersama dengan hisab itu aslamu. Masuk Islam siapa mamah? Ba'da mara'o di dalam sesudah olehnya melihat siapa Syihab wa mamah. Ba'da mara'o di dalam sesudah melihat siapa Syihab wa mamah. Hadhil mu'jizat, pada inilah mu'jizat. Wal imanu bermula iman bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi akhir zaman, zaman kita nih, fi akhir zaman, di dalam akhir zaman. Itu min afdalil maratibi, termasuk paling mulianya derajat. Li'annahum, karena sesungguhnya ahli akhir zaman. Li'annahum, karena sesungguhnya ahli akhir zaman itu sabatu menetapi siapa ahli akhir zaman alal imani, atas iman. Karena kita nih orang-orang di akhir zaman itu bisa beriman wal islami dan Islam an dhahril ghaibi, dari keadaan yang tidak jelas, dari keadaan yang samar, bi ghairi musyahadatihi, dengan tanpa melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mu'jizati dan melihat mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadits 19 wallahu a'lam bishawab.